Teman-teman, jika di rumahnya punya pisang, tinggal ditambahin dengan tepung dan telur. Jadi cemilan yang enak ini ya. Teksturnya itu lembut, empuk seperti roti. Isiannya pisangnya manis. Cara buatnya juga gampang banget loh teman-teman. Cukup diaduk-aduk aja tanpa mixer ya. Oke teman-teman semua, mau tahu cara untuk membuatnya nggak? Langkah pertama, siapkan gelas. Aku pakai takaran gelas supaya mudah. Masukkan air 1/4 gelas, tambahkan dengan gula pasir putih. Gulanya 4 sendok teh ya, lalu tambahkan dengan ragi instan 1/4 sendok teh ya. Kemudian teman-teman diaduk-aduk aja supaya rata, lalu ditutup, diamkan selama 5 menit ya. Ini proses frothing ya. Jadi kalau raginya mengembang teman-teman setelah 5 menit, nah ini artinya raginya itu masih aktif, jadi bisa digunakan. Dijamin teman-teman nanti buat cemilan roti-rotian, donat-donatannya anti gagal. Siapkan wadah lain, masukkan tepungnya 250 gram, masukkan air larutan gula ragi ini ya, masukkan semua. Kemudian campurkan dengan telur. Aku punyanya telur bebek di rumah, silakan teman-teman pakai telur apapun juga boleh sesuai selera. Diaduk-aduk, setelah itu jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam supaya ada rasa gurihnya gitu ya. Dan garam juga udah masuk teman-teman. Sekarang campurkan dengan margarin 1 sendok makan aja, lalu kita aduk-aduk lagi untuk memaksimalkan adonannya rata dan kalis ya. Aku mau uleni aja pakai tangan. Untuk tangan udah dicuci dengan bersih, jangan khawatir ya. Oke teman-teman, setelah rata kemudian diamkan atau di frothing selama 15 menit, harus ditutup supaya nggak kering ya. Oke teman-teman, tunggu 15 menit. Nah ini setelah 15 menit teman-teman, adonannya jadi kalis, elastis dan lentur. Kemudian siapkan alas kerja. Alas kerjanya harus pakai tepung ya, sedikit aja supaya nggak lengket ya, karena ini adonannya sedikit lengket, tapi tenang aja nggak apa-apa, masih bisa dibentuk gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau rata silakan teman-teman boleh ditimbang. Aku dipotong-potong aja pakai pisau ini ya. Oke, ini dipotong-potong karena mau potongannya agak kecilan, nanti potongan yang ini kita potong lagi ya. Oke, ini kita bulatkan atau rounding semuanya ya teman-teman. Karena ini ukurannya kegedean gitu ya teman-teman, jadi aku mau potong lagi jadi 2 ya. Jadi agak kecilan gitu. Silakan teman-teman sesuai selera aja lah untuk ukurannya. Boleh disesuaikan. Nah, ini aku potong-potong lagi menjadi 2 ya. Jadi banyak banget ini cemilan hasilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan isi dengan pisang. Ini pisang yang aku punya itu udah kematangan, jadi manis banget ya. Ini rounding ya semuanya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa untuk frothing yang terakhir itu alasnya aku pakai tepung supaya nanti nggak lengket, karena nanti mengembang lagi ini ya teman-teman. Oke, ini kasih tepung alasnya, lalu ambil 1 adonan rotinya, dipipihkan agak lonjong gitu karena pisangnya itu agak lonjong, agak panjang, jadi nggak bulat gitu ya. Ini pisangnya matang ya teman-teman, harus pakai yang matang supaya nggak kesep isiannya. Dan ini isiannya dijamin manis, pisangnya manis, jadi nggak usah pakai gula lagi. Kemudian kita rekatkan atau dicubit-cubit sampai nempel. Oke, sekarang kita isi ya teman-teman hingga habis adonannya ya. Nah teman-teman, tipsnya cara membuat roti-rotian, donat-donatannya atau fermentasi dan frothing pengembangan itu. Jadi raginya itu kita tes dulu pakai air, pakai gula gitu ya, supaya nanti kita kan nggak sayang ya kebuang itu adonannya. Kalau kita tes dulu raginya bagus ya, dijamin nanti pasti teman-teman anti gagal bikin roti-rotian atau donat ya. Kalau kita nggak tes, takutnya itu raginya tuh udah kadaluarsa dan udah kita buat semua, apalagi adonannya banyak, sayang kan kalau kebuang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di frothing yang terakhir selama 15 menit. Setelah 15 menit tuh kelihatan mengembang, kita ambil 1, nggak lengket karena alasnya pakai tepung. Oke, ini minyak udah panas, goreng ya, pakai yang kecil apinya. Nah minyaknya
minyaknya teman-teman banyakin ya, supaya nanti matangnya rata dan sampai dalam. Ini cukup 1 kali balik aja. Oke teman-teman, digoreng sampai warnanya sedikit kecoklatannya. Ini digorengnya 2 tahap ya teman-teman. Boleh teman-teman kalau wajannya itu gede 1 kali goreng juga ya, sesuai selera aja. Oke, ini warnanya udah kecoklatan teman-teman, udah digoreng semuanya. Boleh diangkat lalu ditiriskan. Nah ini dia roti goreng isian pisangnya sudah jadi siap untuk disajikannya. Nah ini teksturnya itu lembut, empuk tekstur rotinya ya, dan isiannya pisangnya itu manis, gurih, ada sedikit rasa asinnya ya. Ini tuh beneran enak banget. Coba deh teman-teman buat, ini sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Hai teman-teman, aku mau buat roti goreng isi coklat dan pisang tanpa mixer dan dengan takaran gelas ya. Oke, pertama-tama teman-teman masukkan dalam wadah 1 butir telur, 2 gelas tepung terigu protein tinggi, aku pakai cakra, dan 1 gelas tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru, 1 sendok makan margarin. Ini untuk membuat roti goreng dengan teknik all in one ya teman-teman. Oke, tambahkan 1 sendok teh garam dan 3 sendok teh gula pasir putih. Ini cara buatnya gampang banget ya. 1 sendok makan ragi instan, ini susu cair setengah gelas lebih, jadi 3/4 ya. Sisakan dulu sedikit ya, kita aduk dulu. Ini takutnya itu adonannya keenceran atau kelembaban gitu ya. Nah karena ini kurang, jadi masukkan aja semua. Total air atau susu cairnya itu 3/4 atau setengah gelas lebih ya teman-teman. Ini diaduk dulu pakai sendok supaya mudah untuk menguleni. Dan ini setelah rata gitu teman-teman, boleh kita uleni pakai tangan yang udah dicuci dengan bersih ya, karena tanpa mixer ya teman-teman. Jadi caranya seperti yang di video ini teman-teman. Ini digilas caranya seperti yang di video juga. Nah teman-teman, ini terus aja sekitar 10-15 menit digilas-gilas sampai rapih ya gitu adonannya. Dan kalau dirasa itu nggak ada bahan yang masih kasar ya, seperti gula dan ragi atau garamnya itu sudah larut, teksturnya lembut. Nah seperti ini udah elastis ya teman-teman. Kemudian aku mau bulatkan dan aku mau bagi-bagi ya, cukup dipotong-potong aja pakai pisau. Ini boleh teman-teman kalau mau sama akurat dan rata banget pakai timbangan ya, karena ini untuk konsumsi di rumah jadi aku nggak pakai timbangan. Kalau mau untuk ide usaha atau ide jualan silakan pakai timbangan supaya akurat gitu ya teman-teman. Nah ini menghasilkan kurang lebih 8 potong roti goreng. Ambil 1 lalu rounding, semua rounding ya teman-teman. Kemudian ditutup ya, lalu diistirahatkan kurang lebih 30 menit ya. Dan setelah 30 menit teman-teman baru kita isi ya. Nah ini tunggu 30 menit. Setelah 30 menit teman-teman dibuka ya, serbetnya tuh mengembang lentur, dan isiannya ini ada pisang. Pisangnya pakai yang matang, jadi supaya nggak keset gitu ya teman-teman. Aku pakai pisang raja yang sudah matang, jadi nggak usah ditumis lagi. Aku mau langsung aja ya, langsung diisiin ke roti goreng ini ya. Nah ini dikupas dulu kulitnya teman-teman semuanya. Kemudian dari 1 buah aku bagi menjadi 2, dibelah caranya seperti yang di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ambil 1 potong adonan roti goreng yang pertama di rounding ya, dan ini dipipihkan. Dan nggak usah sampai tipis banget, takutnya kalau diisi terus coklatnya atau pisangnya itu menonjol keluar atau melebar saat digoreng ya. Isi pisang, lalu ini coklatnya sesuai selera juga. Kemudian ditutup, dilipat, dan untuk bagian pinggir lalu ujungnya dicubit gitu ya, direkatkan gitu teman-teman supaya nggak bocor. Kemudian ini bagian bawahnya dikeret-keret supaya ada variasi ya, dikeret-keret pakai pisau aja teman-teman. Selanjutnya gulung lagi dan usahakan ini harus tertutup rapat ya,
supaya nanti isiannya itu nggak bocor ya, nggak belebar kalau kita goreng nanti ya. Kalau udah matangnya itu nggak kemana-mana coklatnya. Oke teman-teman, ini aku contohkan lagi yang kedua ya. Nah ini seperti biasa, pipikan menggunakan rolling pin, nggak tipis nggak tebal, jadi sedang-sedang saja isi dengan pisang dari satu buah. Kita belah ya, jadi setengahnya pisang lalu isi coklat. Dan harus pastikan ya teman-teman, ini harus merekat ya untuk adonan roti gorengnya supaya nggak bocor saat nanti digoreng. Dikeret-keret pakai pisau, kemudian kita gulung-gulung dan setelah itu kita cubit-cubit bagian ujungnya. Nah ini dia ya. Lalu sisihkan di alasnya kasih tepung supaya nggak lengket. Nanti ini proses lagi pengembangan 2 kali lipat selama 30 menit, ditutup supaya nggak kering teman-teman ya. Nah ini dia sudah mengembang, siap digoreng. Untuk penggorengan udah siap aku siapkan. Goreng di minyak panas, minyaknya harus banyak supaya terendam, supaya matangnya juga rata menggunakan api yang kecil ke sedang ya. Nah ini sudah warnanya kecoklatan, udah matang ya teman-teman. Ini yang pertama penggorengan dan ini yang kedua, jadi 3 kali penggorengan teman-teman ya, karena wajan aku kecil. Oke teman-teman, ini hasilnya tuh gemoy ya, gemoy banget hasilnya, ngembang ya. Nah teman-teman, goreng semua ya, jadi ini 3 kali ya, 3 kali penggorengan secara bertahap. Roti goreng ini tekstur kelembutan dan keempukannya tahan hingga 3 hari asalkan ditutup di wadah yang tertutup atau dimasukkan ke dalam plastik yang tertutup rapat ya. Oke teman-teman semua, ini boleh diangkat ya, kemudian ditiriskan. Alasnya boleh pakai kertas ataupun tisu supaya nggak banyak menyerap minyak ya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, roti goreng isi pisang dan coklatnya siap untuk disajikan. Dan ini cocok juga untuk ide usaha ataupun ide jualan, boleh dititipkan di warung-warung terdekat, dijamin bakalan laris manis ya. Modalnya sedikit, untungnya bisa selangit ya. Dan ini boleh ukurannya lebih diperkecil sedikit kalau mau untuk ide usaha atau ide jualan, karena ini untuk konsumsi jadi aku bikinnya gede-gede biar puas. Oke tuh kelihatan teman-teman, barusan aku potong, rotinya lembut empuk, kemudian isiannya itu enak banget, manis dan coklatnya nggak bikin enak juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat.